Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah baik, Bu. Mantap. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini mana Bu Ida? Nggak kelihatan lagi nih Bu Ida. Yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, ya, jasmaniyah, rohaniyah, akliyah, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan diskusi kita. Alhamdulillah ada Bu Fauzia sudah kelihatan, Bu Yayu, Pak Hamid, Bu Asmani, Bu Mute, Bu Kana. Kita doakan teman kita yang sedang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang lain juga kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bergabung lagi bersama kita pada kajian kita yang selanjutnya. Mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sosok Nabi agung yang mempunyai peranan penting amat teragung untuk menyelamatkan manusia, mengantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, cahaya Islam yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu apa sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita setelah kemarin kita sudah masuk, ya ibu-ibu apa sekalian, masuk ke pelajaran baru, yaitu dengan judul Al-Wasoya. Ya, dengan judul Al-Wasoya kita sudah membahas kandungan makna teks pokok yang akan menjadi dasar kajian kita, yang akan menjadi fokus kajian kita pada pelajaran kita kali ini. Ibu-ibu apa sekalian, ya, ada beberapa hal baru yang sudah kita kaji pada pelajaran sebelumnya. Di antaranya adalah, ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah menemukan ada makna baru, ya, ada makna baru dari kata wa, ya, dari kata wa selain yang sudah kita temukan pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Dengan demikian, paling tidak ibu-ibu apa sekalian, kita sudah punya 3 jenis wau yang kita sudah pelajari berdasarkan perjalanan kita, pembelajaran kita. Yang mula-mula dulu adalah wau sebagai kata sambung, sehingga kita kadang-kadang mengartikannya dengan dan. Kemudian berikutnya pada pelajaran kita selanjutnya, kita menemukan ada wau yang menjadi penanda awal kalimat. Ya, kita biarkan saja tanpa kita wakilkan pemahaman kita dengan kata tertentu. Kemudian yang terakhir kemarin pada pertemuan kita sebelum, kita menemukan ada wau yang memiliki makna sumpah. Karena itu kita maknai dengan kata demi. Dengan pencirinya apa? Dia di awal kalimat, tapi bunyi kata setelahnya itu bukan u seperti kebanyakan, tapi bunyi kata setelah waw itu dibaca i atau barisnya kasroh sebagai penandanya. Itu ibu-ibu apa sekalian yang menjadi bagian dari pelajaran kita yang sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, dan alhamdulillah Ibu Bapak sekalian tidak menemukan ada kendala berarti untuk memahami teks pokok yang sudah kita kaji pada pelajaran kita yang sebelumnya dengan judul Al-Wasoya.
Apa jenis jamaknya ini al-wasaya ini ibu-ibu apa sekalian? Taksir. Iya, Jamak taksir. Jamak iya, taksir. ya sudah kita bahas dan itu. Nah, untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, apa sekalian, mari kita baca ulang terlebih dahulu ayat yang akan menjadi landasan kita untuk memahami, untuk maju, melangkah lebih jauh dengan materi kita pada pelajaran kita yang ke-19 ini. Mari kita mulai, ibu-ibu, apa sekalian, baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Ya, ibu-ibu, apa sekalian, itu yang sudah kita bahas dengan catatan. Ini tadi sudah ada ya. Sudah ada Bu Yayu ya. Sudah ada Bu Yayu bersama maaf, Bu Yurlis. Sudah ketemu Bu Yurlis ibtigha'a apa, Bu? Ibtigha'a. Masih ya? Masih belum ya? Belum. Ibu apa yang lain? Apa? Mencari. Ibtigha'a? Mencari. Ibtigha' mencari. Ya, mencari. Kemudian berikutnya fasaufa. Apa Bu Yurlis? Kelak. Ya, oke, Nanti. bagus. Mardati, apa Bu yang sudah ditemukan? Mardati keridhaan. Iya, oke, bagus. Aziman, apa Bu? Aziman maha agung, maha besar. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada mahanya, Ibu? Oh, nggak pakai maha. Ya, apa pertimbangannya nggak pakai maha? Apalagi iya ya. Maha aja nggak pakai, apalagi pakai iya ya. Tuh, nanti Iya. kalau Yamaha dipakai, Honda juga ingin ikut serta. Susu lainnya. Apa pertimbangannya nggak pakai maha, Ibu? Kalau yang pakai maha itu untuk Allah. Oke, baik. Kalau di sini, yang agung apa di sini? Pahala. Iya, oke, baik. Baik, itu dia ibu-ibu apa sekalian, ayat yang sudah kita kaji sebelumnya. Sekarang mari kita melangkah ke bagian berikutnya, seperti yang sudah kita rencanakan, yaitu ke tanmiyatul mufrodat. Baik, ibu-ibu apa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja kata yang akan kita bahas pada pelajaran kita kali ini? Dari rangkaian 2 ayat yang menjadi teks pokok pada pelajaran kita kali ini ya, pada teks pokok pelajaran kita kali ini ibu-ibu, Bapak sekalian. Yang pertama kali yang akan menjadi kajian kita adalah dari ungkapan pertama yang muncul di dalam surah yang kita kaji. Apa ungkapan yang pertama? Yaitu wal asri. Ya, wal asri. Ya, seperti biasa ya ibu-ibu apa sekalian, seperti biasa kita memahami bahasa Arab dan itu yang dipertahankan, tradisi ini kita biasakan di dalam bahasa Arab Qurani. Satu kata artinya bisa beraneka ragam. Satu kata artinya bisa bermacam-macam. Nah, jadi tidak serta-merta satu kata artinya satu.
Wal asri. Ya, wal asri. Kita istilahkan kemudian kata itu maknanya akan bergantung pada konteks penggunaannya. Ya, makna itu akan bergantung pada konteks penggunaannya. Ibu-ibu bapak sekalian, misalnya kalau mengatakan kapal selam, nah gitu ya. Kalau mengatakan kapal selam, kira-kira ibu bapak sekalian itu akan memaknainya apa itu kalau mendengar kapal selam? Kapal yang bisa Kapal menyelam. yang Iya. bisa menyelam, tapi bisa juga Padahal kita empek. kalau mampir ke Empempe itu nggak pernah itu kelihatan kapalnya, Empek. nggak pernah nyelam juga. Kapal selam. Iya. Itu, ya. Sama kalau ibu-ibu bapak sekalian mendengar kalau pilot itu ya, pilot itu dia bisa berjalan apa tidak pilot? Tergantung. Bisa Kalau Nah, sampai ini nggak tergantung bisa. tuh kayak Bisa begitu berjalan, tuh. bisa juga enggak. Nah, Bisa bisa walaupun juga itu kan karena pilot itu bisa berarti sebutan untuk itu, bisa juga itu adalah merek sebuah produk. Kira-kira begitulah dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kehidupan sehari-hari kita. Tuh. Walaupun ya ibu-ibu bapak sekalian mungkin ya sudah lebih dahulu berinteraksi dengan ada yang membiasakan diri belajar bahasa Arab satu kata satu arti gitu sehingga tanpa ada konteksnya juga sudah dimengerti. Contohnya apa gitu ya. Ada beberapa lah gitu ya. Ya, wal asri, kata asr ya, kata asr itu ain sodro, ibu-ibu bapak sekalian, yang itu dia bisa bermakna zaman. Ya, zaman gitu. masa. Ya. Misalnya ibu-ibu bisa mengkreasi sendirilah dalam bahasa Arab ya. Misal kalau kita mengatakan pada zaman kita. Kira-kira gimana bahasa Iya, Arabnya? ada masa kita. Di Wi asrona. Wi Ya, asrona. itu udah Asrina. itu kan. Itu kira-kira bisa itu kan. Nah, Walaupun ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari lagi. Pertama bisa bermakna zaman. Walaupun zaman itu sendiri terambil dari bahasa Arab sebenarnya. Ya, zaman itu bahasa Arab. Jadi kata zaman bahasa Arab sinonim dengan kata asr. Nah, tapi kalau asar sudah jadi zaman sudah jadi bahasa Indonesia, maka zaman adalah arti untuk kata asar. Bisa bermakna masa, ya. Iya. Tuh, sampai lagunya ada kelompok apa nasyid dari Malaysia, apa Raihan ya namanya ya, apa demi masa. Raihan. Raihan ya, itu Iya. demi masa judulnya. Lalu bisa juga bermakna sore hari. Ya, mana sore hari. Yang kita orang Indonesia lebih populer ini sebenarnya sore hari. Tuh, kapan ketemu nanti asar ya gitu ya. Asar, asar. Itu bermakna sore hari. Mana dia yang akan kita gunakan? Sekali lagi Ibu Bapak sekalian itu akan sangat dipengaruhi oleh konteks kalimatnya. Coba lihat ya dalam contoh yang pertama, silahkan dibaca kalimatnya Ibu Bapak sekalian. Hal solai Ya, baik. Disimpan ya. Disimpan pemahamannya kalau Ibu Bapak sekalian, simpan pemahamannya. Kalau ada yang belum dipahami, boleh dikonfirmasi? Baik, kalau dipahami sudah, disimpan, silakan. Ini ya, Bu Asmani, silakan, Bu. Apa yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut? Silakan, Bu. Hal solaital asro. Siapa yang sudah sholat asar? Iya, oke, Sholaita. bagus. Itu bagus ya. Ibu, ada ide bahwa itu bermakna siapa dari mana dipahami? Apa ya? Ini kan pertanyaan. Bagus. Ada tanda tanyanya Pintar. di belakang. Bagus. Apakah di situ ada kata yang memiliki makna kata tanya?
hal itu Iya, ada oke bagus. Apa maknanya domahnya. hal, Ibu? Ada bukan. Hah? Apa makna hal, Ibu? Siapa? Iya, bagus. Ibu Siapa? Asmani pernah dapat bocoran nggak pertanyaan malaikat nanti? Pertanyaan malaikat di kubur Ibu udah dapat bocoran belum? Sudah. Bocoran apaan? Pertanyaan malaikat nanti di kubur. Ah, Belum sayang pernah nih. tapi dipelajari. Kalau nggak dapat Bang, belum bocoran, buka. ini sayang nih. Oh iya ya. Man ya, man. Apa? Jadi apa dong itu? Apakah ada yang udah sholat gitu? Ya. Siapa Udah dapat ya? yang Yang sudah? siapa udah dapat ya? Udah, man. Oke, kalau di sini apa nih Siapa, kalau man? begitu? Biar tidak poligami tuh. Siapa man siapa hal juga siapa nantilah ini belum tentu nanti itu belum tentu bisa didamaikan nih kalau di poligami. Cukup yang man itu siapa dulu ya? Yang man itu untuk siapa? Kalau itu kata tanya. Hal coba cari yang lain. Hal apa kira-kira kata tanya yang cocok? Apa? Apa? Oke. Apa-apanya dong? Terus Apa-apanya dong? Ayo Bu. apakah sudah sholat asar? Iya, bagus. Siapa yang sholat? Siapa yang ditanya di situ Ibu? Siapa ini ya? Ayo, Tak, siapa yuk? tak itu. Oh, siapa dia? Oh, siapa dia? Tak, kita itu kita ya? Oke, terus? Kamu. Iya, oke bagus. Kalau digabungkan pemahaman tadi jadi sebuah rangkaian kalimat tanya, bagaimana jadinya? Apakah kamu sudah sholat asar? Iya, bagus. Ini kayaknya akrab banget yang ditanya, jadi nanyanya kamu. Gitu. Oke, bagus ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Jadi di sini sholat asar ya. Sholat asar apa maksudnya, Bu? Ini kan ada tiga nih, ada tiga nih makna yang bisa kita pilih. Zaman, sholat asar artinya sholat zaman, sholat asar apa artinya sholat masa, apa sholat asar artinya sholat sore hari. Yang mana yang cocok? Sore hari. Wih, Bu Yurlis Sore semangat. hari ya? Iya, bagus ini semangatnya Bu Yurlis. Cuman kalau Bu Yurlis jawab, yang lain jadi ini dulu nggak pede nanti. Waduh, udah keambil duluan sama Bu Yurlis. Ya, jadi apa Bu Asmani? Apa? Apakah kamu sudah sore hari? Apa ini? Apakah kamu sudah sholat asar sore hari ini? Itu. Ya maksudnya sholat asar itu maksudnya sholat sore hari gitu. Jadi asar ini artinya tiga itu ya, sore hari, masa, atau Nah, itu zaman. pilihannya. Ya, pilih mana yang cocok gitu. Baik. Nah, kalau bahasa Indonesia beda lagi tuh. Kalau bahasa Indonesia asro itu beda lagi itu. Nah, coba berikutnya. Kita baca kalimat berikutnya masih ya menggunakan kata yang sama, tetapi tadi catatannya artinya bisa berbeda ketika konteksnya berbeda. Silakan ibu-ibu apa sekalian dibaca kalimatnya. Iya, baik. Simpan ya pemahamannya kalau punya. Simpan ya, baik-baik. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ibu-ibu bapak sekalian silahkan konfirmasi. Tarikh. Ya, baik. Tarikh. Ya. Tarikh. Nah, coba ibu-ibu bapak sekalian ya, coba yang belum ya, saya kasih ini ilustrasinya. Saya kasih ilustrasinya ya.
Di antara pelajaran yang biasanya kita dapatkan tentang Islam, di antaranya adalah kita belajar fikih, Ya. kita belajar tafsir, Oh, iya. oke? Kita belajar apalagi akidah. Tauhid. Kita belajar akidah, kita juga belajar tarikh, belajar tarikh. Belajar tarikh. Di antara yang kita pelajari di dalam tarikh adalah ya Rasul periode Mekah, Rasul periode Madinah, kapan beliau hijrah, kapan beliau diangkat menjadi Rasul, gitu ya. Itu biasanya dalam pelajaran tarikh. Kemudian Rasul meninggal, diganti Abu Bakar, kemudian diganti Utsman, kemudian Ali, kemudian berkembang Islam. Ada dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah, kemudian nanti pindah ada ke Mesir, kemudian ujung terakhir itu sampai di Turki Utsmani, yang kemudian itulah terakhir ada kekhilafahan Islam yang kemudian berganti ya tergantung kepada kondisi masing-masing. Kira-kira ketebak nggak? Sejarah. Sejarah ya Pak Guru. Oke. Sejarah Rasul ya. Walaupun Sejarah ibu-ibu Islam. Bapak sekalian, walaupun kata sejarah itu pun ya, sejarah itu pun berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Ya, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya itu? Ada syajarah. Nah, kalau syajarah ibu-ibu Bapak sekalian, yang populer itu adalah itu cerita Nabi Adam. Syajaratul khuldi. Bisa? Kalau itu ditebak apa? Itu syajarah. Sejarah tuh jadi pohon ya. Iya, iya. Pohon. Nah, lihat Pohon. itu ya. Sejarah itu ibu-ibu Bapak sekalian, itu kan di antara yang dibicarakan adalah itu sekarang kan lagi populer itu cerita. Ngungkit-ngungkit kakek nenek. Kakek neneknya. Karena Pak Presiden mau dicari gitu. Itu cucunya Soekarno, itu Soeharto dan sebagainya. Itu kalau dilihat kan silsilah keluarga itu seperti apa Ibu Bapak sekalian? Iya, seperti pohon ya. Nah, seperti pohon. Family tree Kira-kira kalau bahasa begitu. Inggris. Kemudian cara Iya. orang Indonesia memahaminya karena yang dipelajari di dalam sejarah itu tentang silsilah itu seperti ada pokok, ada cabang, ada daun, ada ranting dan sebagainya. Walaupun mungkin terbalik pohonnya. Oh, itu orang Arab menyebut ini syajarah, ini gambar syajarah. Orang Indonesia, oh berarti kita sedang belajar sejarah. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang bermakna sejarah itu bukan syajarah, yang bermakna sejarah itu adalah apa di sini? Tarikh. Baik, ada lagi yang belum terpahami? Pak, berarti sejarah itu kayak family tree gitu ya Pak ya, lebih Betul, tepatnya ya. ada kaitannya, Sajarah betul, gitu. Bu Muti, betul. Bedanya ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Zaman dahulu itu kan coba kalau kita lihat ya, kerajaan-kerajaan Islam dari satu periode ke periode yang lain, dari satu masa ke masa yang lain itu kan ada sangkut-sangkutan ini keluarga ini dan sebagainya. Oke, silakan Ibu Asmani karena tadi sudah mengawali, punya kehormatan hak suara untuk memilih siapa yang akan berbagi bersama kita setelah Bu Asmani. Halo Bu Asmani. Fauzia aja. Oke, Bu Fauzia aja. Silakan Bu Fauzia. Apakah engkau membaca sejarah Islam pada zaman Rasul? Iya, oke bagus. Sekali lagi Ibu. Apakah engkau membaca sejarah Islam pada zaman Rasul? Iya, bagus. Mana yang bermakna membaca Ibu? Apa bermakna apa Pak? Yang bermakna membaca. Qara'ta. Iya, bagus. Itu Ibu kenali sebagai fiil apa Ibu? Ini fiil madi. Oke, bagus. Kalau begitu ada makna apa? Telah. Iya,
Bagus. Apakah tadi waktu Ibu sampaikan Tidak, itu pemaknaan telah itu sudah ada dalam hati? tidak saya Oh, sebut, Pak. belum nyampe ke situ ya, karena memang dalam bahasa Indonesia kita tidak terbiasa gitu ya. Mau bilang Iya. makan, makan. Kita bilang makan ya makan, tidak serta Diulang, Pak. serta-merta kita paham bahwa itu telah makan, sedang makan atau begitu ya. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, itu dia. Iya. Hai. Ya, baik, itu dia ibu-ibu bapak sekalian. Tadi tentang al-asr ya, al-asr dengan 3 makna yang bisa kita pahami, bisa bermakna zaman, zaman Rasul, masa Rasul, kemudian sore hari. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu bapak sekalian, dengan kata berikutnya innal insana lafi khusr. Nah, ini ada beberapa kata yang serupa ya, kata-kata yang serupa namun punya maksud dan penekanan makna yang berbeda. Ya. Yaitu ada kata al-insan. Oke. Atau bisa juga kata al-ins. Nah, kemudian juga ada kata an-nas. Coba ibu-ibu, ini kan sama-sama memiliki makna manusia. Ya, sama-sama memiliki makna manusia. Dalam bahasa Arab, kenapa manusia ini diberikan nama al-insan? Itu menarik untuk kita bahas. Salah satu untuk mengerti bagaimana hakikat manusia itu bisa kita kenali dari kata yang digunakan. Coba ibu-ibu bapak amati, lalu prediksi saja ya. Ini karena ini bukan buat anak ya, jadi boleh coba-coba nih. Yang nggak boleh coba-coba itu kalau buat anak gitu. Memang buat anak boleh coba-coba. Kalau ini bukan. Untuk pemahaman, coba ibu-ibu bapak sekalian prediksi 3 huruf pokok dari kata-kata tersebut. Bagaimana hasil prediksi, ibu-ibu, bapak sekalian? Ada nun, sin, dan alif, Pak Guru. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Iya, betul. Sama, Pak. Itu. Ada alif, Alif, nun, ada nun, sin. ada sin. sin. Itu ya. Alif, nun, dan sin. Kalau ada ro, ha, dan mim bisa menjadi rohim. Rahim, Rahman. Berarti alif, nun, dan sin bisa jadi Sin. Asin. Asin. Iya. Kita ulang lagi ya. Asin, garam. Iya. Tuh. Rohim, Manusia asin. itu kalau ditelur itu acem katanya asin. Nih, kalau ada roh ha mim bisa menjadi rohim, alif nun sin bisa jadi Anis. 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 Nah, itu di antara maknanya itu adalah itu kalau ibaratnya itu uns, anis, anas itu artinya makhluk yang apa? Yang jinak. Yang jinak itu maksudnya apa? Yang tidak ganas. Yang tidak ganas maksudnya yang bisa berkawan. Yang berkawan. Bagaimana kalau yang lembut? Nah, lembut. kalau itu kalau dalam bahasa Arab biasanya kalau lembut ke siapa? Ke laki apa perempuan? Perempuan. Nah, perempuan. Anisa. Anissa. Iya. Oh, iya, iya. Iya, iya. Ya, Anisa. Nah, gitu juga jadinya Anisa gitu. Anisa. Anisa gitu. Anisah gitu ya. Anisah itu bermakna tadi yang nona ya, nyonya gitu ya. Ya. Ya, Anisah itu bisa bermakna nyonya karena itu ada kaitannya dengan tadi ya. Ada maknanya lembut. Anisah. Ya, kita kemudian jadi Anissa. Itu kan kaitannya apa hubungannya antara ins dengan Anissa yang bermakna apa? Apa makna Anissa?
Wanita. Perempuan. Ya, karena Perempuan memang kan jamak. kenyataannya Jamak manusia itu nggak bisa banyak tanpa adanya an-nisa. Oh iya. Itu kan jadi satu dari akar yang sama. Pertama ya bahasanya itu manusia banyak karena ada perempuan, gitu kan kaitan makna. Perempuan itu coba kan ya, kalau tidak ada kelembutan dalam hatinya, nggak ada itu yang, mohon maaf ya, tidak ada yang tuh yang kepingin hamil, tuh nggak bisa ditinggal, barang sejenak kemana-mana dibawa begitu. Dan itu kan kemudian kalau itu diibaratkan tanda cinta, itu kan karena apa? Karena akur. Itu. Coba kalau berantem terus ya nggak jadi itu. Tapi karena tadi ya dalam arti jinak, dalam arti mudah bergaul, dalam arti lembah lembut dan sebagainya. Itu ya kata al-insan. Dan memang itulah karakter manusia. Diistilahkan dengan apa? Homo apa manusia? Homo sapien. Homo Sapiens. sapien gitu ya. Gitu. Nah, namun Sosial. Ibu Bapak sekalian, lihat ya, ini ada penjelasan begini. Al-insan itu tuh. Kalau orang Jawa nyebut bacanya apa itu al-insan? Al-insang, Yayu apa Bu insang. Yayu? Insang jadinya. Insang. 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 Tuh. Apa yang bernapas dengan insang? Kan. burung. Insang. Berulang ikan ya. Ikan. Insan. Ya, al-insan, al-ins ini itu manusia dalam pengertian jenis. Jenis. Apa maksudnya jenis? Kan Allah menciptakan ada beberapa jenis makhluk hidup. Yang paling dekat kan kita ada jenis manusia berdampingan dengan ada jin kan, ada jin ya, ada malaikat itu kan sebagai jenis gitu. Jadi kalau kita ada al-insan, al-ins itu berarti dampingannya adalah kalau itu sebagai manusia, sebagai salah satu jenis makhluk Allah. Seperti ada jin, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan dan sebagainya. Ada hewan. Ada hewan, betul Bu Yul, ada hewan begitu. Bahwa Allah menciptakan sekian banyak betul. Nah kalau kita baca An-Nas, itu manusia dalam pengertian masyarakat. Yaitu masyarakat yang bagaimana yang Homo sapien tadi, masyarakat yang bisa hidup dengan hidup dengan damai, ya. Akur bahasa kita ya, anas uns itu artinya itu ada akur gitu, ada akur. Ya. Anas. Berarti Pak Baik. jenis di sini berarti jenis ciptaan gitu ya Pak ya? Ya betul. Makhluk ya jadinya Pak ya. Ya jenis Salah satu makhluk makhluk Allah Allah. banyak, makhluk banyak, jenisnya Salah banyak. satu makhluk Allah. Ada jenis manusia, ada jenis jin, ada jenis malaikat, ada jenis hewan, ada jenis tumbuhan, ada jenis apalagi bebatuan, ada jenis apalagi gitu. Itu arahnya. Kalau Anas di sini maksudnya adalah manusia sebagai kesatuan dari beberapa individu yang kita kenal dengan istilah masyarakat. Oke, baik. Kita lihat dalam contoh kalimat nanti untuk mempertegas maksud dari kalimat tersebut. Nah. Ya, seperti yang kita lihat ya, seperti yang kita lihat di dalam ungkapan di dalam Tanmiyatul Mufradat kita itu innal insana lafi khusr. Ya, di sini dikaitkan di sini al-insan itu adalah ini kita bicara tentang jenis ciptaan Allah yang namanya manusia. Ya, gitu. Lafi khusr. Khusrnya sendiri adalah di mana bentuk khusr itu ada di masdar. Masdar. Khusr sama dengan khusron. Tapi coba lihat ibu-ibu sekalian ya. Khusr dan khusron sama-sama masdar. Itu. Mana yang maknanya lebih berat tingkat kerugiannya? Kira-kira mana? Yang khusr apa khusron? Khusron. Oke, bagus. Itu yang kita bilang bahwa semakin banyak hurufnya, biasanya maknanya juga makin banyak. Ya itu dipegang Pak. Ya, khusr dan khusron. Walaupun artinya sama. Gitu. Walaupun artinya sama. Itu ibarat bahasa Jawa mungkin Bu Fauziah kalau pernah dengar ya. Kalau bahasa Padang saya belum ketemu contohnya. Kalau bahasa Jawa Bu Yayu ada apa? Pedes, puodes.
Gitu tuh. Pudes. Oh Tuh. iya, pudes. Ada Waduh. gede, gede gitu. Waduh. Pakai intonasi. Itu tuh kan ada itu Waduh. dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Padang gimana? Ada nggak kalau dalam bahasa Jawa? Ade. Nah, Pade. nah, Pade. tuh. Asam pade. Nah, Sampade. Enak tuh, Pak. iya, saya juga nyaman tuh makan asam pade. Nah, cuman kalau Bu Fauziah kita masih meragukan kepadangannya sampai kita menemukan bukti nyatanya di atas meja. Waduh. Oh, Ode itu. setuju. Ibu. Dekat loh, Cirende dengan Pamulang dekat loh Bu Fauziah. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ini Sampai bukan isyarat Patin nih, isyarat nih mah, isyarat. suara. Iya. Baik, itu masdar ya, khusar dan khusron. Coba baca madinnya, Oh, siro. mudhari'nya, Ya, Yahsaru. masdarnya diulang. Khusron. Khusar, khusron, sifatnya. Nah, ini dia ibu-ibu Bapak sekalian. Ini semua kata ini bermakna rugi. Rugi kalau dalam bahasa Indonesia jenis katanya apa? sifat. Kata sifat. Ya, Oke, sifat. bagus. Rugi itu kata sifat. Itu ya, sifat ya, kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak serta-merta bahwa ketika artinya sifat dia pasti sifat, enggak gitu. Ya. Karena dalam bahasa Arab, karena itulah kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa fiil itu adalah kata kerja. Itu berat gitu kalau kita mau bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Buktinya apa? Khosiro itu artinya rugi. Apakah rugi itu kata kerja dalam bahasa Indonesia? Enggak. Kata sifat. Sifat. Tapi khosiro adalah fiil gitu ya. Khosiro adalah fiil, tapi kalau rugi itu kata sifat. Bukan kata kerja. Beda dengan kalau merugikan. Oke, Hamzah depan. Nah, kalau merugikan ya ini bisa kita rasakan ya. Ini kata ini bisa bermakna rugi, bisa bermakna merugikan. Bagaimana membedakan antara rugi dan merugikan kira-kira Ibu Bapak sekalian? Kalau merugikan sesuatu, merugikan ada objeknya. Ya, oke, bagus ya. Kalau tidak ada objeknya, kita berarti mengatakan rugi. Kalau ada objek dari perbuatan itu, kita mengatakan merugikan. Merugikan. Nah, oke, tadi ini adalah contoh ya, ibu-ibu, contoh penggunaan khusr. Ya, ya, khusr. Itu artinya walaupun innal insana lafi khusr itu menggunakan masdar. Masdar kan tidak terikat dengan waktu ya, ibu-ibu Bapak sekalian. Dan masdar itu dari segi ini kan lebih menekankan kepada perbuatan ya. Itu. Jadi kalau kita lihat bahwa manusia itu rugi dalam pengertian tidak terikat dengan waktu, ya, tidak terikat dengan waktu tertentu dan itu bermakna perbuatan ya, perbuatan kerugian. Berbeda kalau dengan khosir. Khosir itu kan sifat. Kalau sifat itu kan sesuatu yang melekat. Kalau sesuatu yang melekat itu artinya kan walaupun diam-diam aja kan tetap punya sifat. Misalnya apa? Pak Hamid sifatnya baik. Nah, apa kalau Pak Hamid tidur dia nggak baik? Tetap baik. Tetap baik gitu ya. Gitu. Kalau misalnya mohon maaf ya pinjamnya Bu Fatimah cantik gitu. Apakah kalau Bu Fatimah sedang berbelanja tidak cantik? Cantik. Tetap cantik gitu. Itu kan sifat dia. Tapi kalau khusr itu tidak menekankan pada kualitas pribadi tapi pada perbuatan gitu. Jadi manusia ketika disebut dengan berada dalam kerugian itu bukan dalam konteks ininya ya sifat manusia itu ya, sifat manusia, tetapi pada konteks perbuatan dia. Iya, kalau kita bicara soal perbuatan manusia, apa yang bisa dilakukan berarti kalau bahasa lainnya adalah dengan memperbandingkan antara waktu yang dimiliki dengan perbuatan yang kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu tersebut. Kesimpulannya kita akan merugi. Kecuali kalau kita kemudian alladzina amanu dan seterusnya. Guru izin bertanya. Silakan. Kan kalau masdar kan tidak terikat waktu. Betul. Kalau misalnya tadi dikatakan kalau perbuatannya, berarti kan kalau perbuatannya
yang akhirnya efeknya mengalami kerugian. Apakah perbuatan itu dilakukan sepanjang waktu? Karena kan tidak terikat waktu, atau hanya Ya. waktu-waktu tertentu yang dimaksud tadi perbuatannya itu? Tidak dikaitkan dengan tidak dikaitkan dengan waktu. Artinya sisi yang ingin ditekankan adalah perbuatan. Ya. Ya. Ketika membandingkan antara waktu dengan perbuatan. Tapi bukan sifat, karena kalau sifat itu kan dia kualitas personal dia. Kualitas personal yang melekat pada diri. Kalau ini kan perbuatannya, artinya sisi yang ingin ditonjolkan itu adalah perbuatan walaupun tidak dikaitkan dengan waktu tertentu gitu. Jadi ingin memunculkan ide tentang perbuatan. Perbuatan ini ya, perbuatan yang disebut dengan perbuatan merugi itu. Jadi tidak dikaitkan tadi dengan waktu apakah kemarin, apakah sekarang atau di masa yang akan datang. Oh iya, baik. Tapi sekali lagi penekanan yang ingin dimunculkan adalah kerugian yang dikaitkan dengan perbuatan, aspek perbuatan. Bisa dapat. Iya Pak, dapat Ya, Pak. jadi ini kan kita bicara tentang satu kata dalam bahasa Arab itu, walaupun artinya sama tapi yang mau ditekankan itu beda gitu ya. Yang mau ditekankan itu beda. Ketika menggunakan fiil berarti dia tidak sekedar mau bicara soal perbuatan, tetapi kapannya menjadi penting gitu. Kalau dia bicara tentang sifat, dia tidak bicara tentang kapannya, tapi tidak bicara tentang perbuatan secara tertentu, tapi bicara tentang kualitas ya, bicara tentang kualitas. Seorang pemarah itu kan tetap disebut pemarah walaupun dia diam saja. Hati-hati, jangan deketin. Dia itu pemarah. Walaupun orang lagi ngopi biasa gitu kan. Itu. Tapi dia tidak sedang menunjukkan kemarahan namanya itu. Pada waktu dia anteng ngopi itu dia tidak menunjukkan kemarahan, berarti dia tidak cocok kita gunakan masdar gitu. Tapi orang mengenal dia sebagai pemarah, maka yang dimunculkan adalah bentuk sifat misalkan. Ya. Atau bisa jadi ada orang yang sifatnya tidak pemarah gitu ya, tapi pada titik tertentu dia marah. Nah, itu pakai fiil dia nantinya. Jadi dalam konteks bahasa Arab ini kira-kira bagaimana cara kita memahaminya, Ibu Bapak sekalian? Di sini kita ingin menekankan bahwa pemahaman kita tidak akan lebih bagus kualitasnya kalau kita tidak mempertimbangkan jenis kata. Oke, sekali lagi ya. Ya, ini bukan soal arti, Ibu Bapak sekalian. Kalau arti mah sama aja gitu. Khosiro ya rugi, yakhsaru ya rugi, khusr ya rugi, khusron ya rugi, khosir juga rugi. Semua bisa berarti rugi. Kalau misalnya cocoknya kita bilang begitu. Tetapi makna kesan yang timbul itu tuh berbeda-beda. Kesan yang timbul itu berbeda-beda. Oke, baik. Coba kita lihat berikutnya. Tadi bagaimana membedakan antara rugi dengan merugikan? Kalau merugikan ada objeknya. Oke, Ya, bagus. ada objek. Coba kita lihat ya, contoh berikutnya Ibu Bapak sekalian ya. Kita baca sama-sama. Laqad khasira alladziina kafaru anfusahum. Nah, kira-kira itu ada yang kalau Ibu sudah dapat pemahaman disimpan, kalau ada yang belum dipahami silakan dikonfirmasi. Ada pemahaman yang didapat? Oke, bagus. Silakan Bu Fauzia, siapa yang akan berbagi bersama kita? Oh iya, tadi saya ya. Siapa sih? Ibu Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Laqad khasirul ladzina kafaru anfusakum. Sungguh orang-orang kafir Sungguh orang-orang kafir merugikan diri mereka sendiri. Iya, bagus. Coba pakai struktur bahasa Indonesia, Ibu. Ya, sebentar. Sesungguhnya orang-orang kafir merugikan diri mereka sendiri. Oke, bagus. Kita coba pakai struktur bahasa Indonesia, Ibu, biar lebih dekat ke
apa Langsung namanya saja nalar guru. orang Indonesia? Iya, iya. Ibu bapak sekalian, biasanya orang Indonesia kalau memulai kalimatnya diawali dengan apa, ibu bapak sekalian? Subjek. 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 Subjek Subjek. dalam bahasa Indonesia istilah lainnya apa yang mendekati? Pelaku. 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 Oke. Orang-orang kafir itu. Hmm. Orang-orang kafir merugikan diri mereka sendiri gitu Pak Oke, Guru. bagus. Sekarang munculkan makna lakod. Pokok. Orang-orang kafir orang-orang kafir sungguh merugikan nggak bisa. Orang-orang kafir sungguh apa ya? Nggak ada ide nih Pak Guru. Tapi ada Ida kan? Ada ide, Karena kalau ada. nggak ada ide tapi ada Bu Ida kan? Silakan Ada. Bu Ida, gimana Bu Orang-orang Ida? kafir merugikan. Apa tuh? Sungguh orang-orang kafir telah merugikan diri mereka sendiri. Ayo, lakodnya dimunculkan. Sungguh, orang-orang kafir, Sungguh ya orang-orang ku kafir, merasa bingung. orang-orang Nah, sungguhnya nanti kafir, Bu. Ya, sungguhnya nanti kalau begitu kan masih itu aja, Sama. itu masih standar, tidak. Mohon maaf ya, itu kita saya itu kan ada keinginan ya Ibu Bapak sekalian ya. Di antara ciri kita punya pemahaman pribadi adalah tidak ikut tradisi. Tuh, saya bilang begitu tuh. Tuh. Di antara ciri kita punya pemahaman pemahaman pribadi adalah tidak langsung ikut tradisi. Orang mudik ya mudik, ya, tapi kalau kita pemahaman pribadi kita kan mudik itu bagi yang ini saat ini, kan kita bisa nggak mudik gitu kalau tradisi. Ada ibu bapak yang lain? Orang kafir Orang-orang kafir sungguh telah merugikan diri mereka sendiri gitu Pak Guru. Kafir itu benar-benar, bukan Sungguh benar-benar. telah merugikan diri mereka sendiri. Oke, coba Bu Fatimah udah dapat tuh kayaknya, gimana? Orang-orang kafir sungguh telah merugikan diri mereka sendiri. Oke, Kalau bagus. saya taruh di tengah. Terus yang lain mungkin? orang-orang kafir benar-benar telah merugikan diri mereka sendiri. Oke, bagus tuh kan. Tuh kan terasa itu ada sentuhan pribadinya gitu. Tuh. Dari mana benar-benar ini kan untuk menegaskan ini. Berarti itunya dua ya Pak, lakot ada dua itu Pak ya. Apanya yang dua Ibu? Maknanya nak dan kot. Wah, bisa Sama-sama- lebih banyak dari itu Bu. Sama-sama sungguh ya Pak ya. Ya bisa yang lain. Benar-benar sungguh benar-benar merugikan diri sendiri. Ya, bisa jadi nanti kalau kita ketemu yang lain gitu ya. Ya, di sini paling tidak kita sudah bisa menentukan ya mana yang lebih cocok antara rugi dengan merugikan. Ya, merugikan diri mereka sendiri. Ini ada ampusahum. Oke. Nah, kalau ini gimana nih? Itu merugi. Ada yang belum terpahami? Tagir. itu kaya ya? Rugi aja ya. Orang kaya. Kalau mau cepat kaya apa? Pekerjaan yang Berdagang. berdagang. Nah, Berdagang. berdagang. Karena itu orang Indonesia mah orang Indonesia begini ceritanya. Indonesia begini tanyanya. Ih, ada orang kaya gitu kan, ada orang kaya terus ditanya, "Pak, apa sih kerjanya, Pak?" "Anak tajir," katanya. Dia bilang, "Anak tajir," katanya. Oh, Tajir itu kaya. berarti tajir itu artinya kaya. Kaya. Padahal dia mau bilang, "Saya pedagang," katanya gitu. Iya, iya. Iya, pedagang. Iya. Tadi tuh bilangnya tajir kaya, yang tajir banget. Iya, dan bisa dimengerti kan Diplesetkan. tajir. Bahasa Tajir. gaul Pak. Tajir. Tajir. Khosirat tajir. 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 Ya, itu dia yang kedua. Sekarang mari kita beranjak ke tanmiyatul mufrodat yang ketiga. Apa tanmiyatul mufrodat kita yang ketiga dari ungkapan tawasaw?
Tadi bisa dilihat ibu-ibu pas sekalian, itu bentuk berapa tawasau? Masdar. Oke, kita lihat lagi ya. Silakan dilihat ya turunannya. Mudori Pak Guru. Coba dilihat ya. Madin. 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 Oke. Tawa. Ya tawasau Oh ya, baru. tawas. Tawaso. Itu dibentuk berapa? Satu. Tawasau Nah, satu. bentuk satu. Fiil madin. Diawali dengan huruf Tak. ta. Ta. Ta itu berapa titiknya? Dua. Dua. Oke, bagus. Asal kata dalam bahasa Arab berapa? Tiga. Tiga. Tiga tambah dua jadi? Lima. Nah, coba aja cek nanti ya. Tuh, coba cek. Biasanya fiil madin yang diawali dengan ta itu indikasi dia 5 huruf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Seperti yang kita pernah lihat bahwa kalau fiil madin diawali dengan hamzah, tuh, hamzah itu berapa kuantitasnya? 1. Satu. Berapa huruf pokok? Tiga. Tiga. Kalau 3 tambah 1? 4. Nah, gitu dia. Dari 4. Seperti kata auso. 1, 2, 3. Oh itu iya. Huruf ilat. Wih, keren. Ya, itu alif bengkok. Huruf Alif ilat bengkok. datang bulan. Keren, Bu Fauzia. Istilahnya udah tingkat tinggi. Nggak dengar-dengar aja gitu, Pak. Iya. Apa manfaatnya kita tahu itu namanya, Ibu? Tahu maknanya, Pak? Apa maknanya kalau tahu bahwa itu namanya huruf ilat? Huruf yang apa namanya? Nanti kan bisa dipasang-pasangin, Pak. Akhirnya bisa berharokat fathah atau kasroh atau domah gitu ya, Pak. Bisa diganti-ganti. Oke. Siapa yang ganti, Ibu? Yang Iya, baik ya. Nah, mari kita lihat ya. Tawaso, ya tawaso. Itu maknanya apa? Saling menasehati. Iya. Kalau namanya saling, gitu ya. Saling ya. Apa bisa dari satu pihak? Tidak. Enggak. Dua belah pihak. Tuh. Nah, ya. Nah, tapi kalau misalnya kata yang berikutnya di bawahnya ya, auso yusi, apa maknanya? Menyampaikan. Menyampaikan wasiat. Ya, apakah bisa dari sebelah pihak? Bisa. Bisa. Bisa, kan? Jadi ini yang kita sebut bahwa biasanya, kenapa kita mengatakan biasa ini untuk cari selamat nanti kalau ketemu. Ini kan hurufnya lebih banyak, tapi kok itu artinya belum ketemu aja, gitu. Tapi untuk cari selamat, kita mengatakan biasa. Auso yang 4 huruf, itu ya. Auso yang 4 huruf itu kan dari sebelah pihak. Tawaso yang 5 huruf itu nggak bisa dari sebelah pihak, 2 belah pihak. Jadi keterlibatan yang melakukan perbuatan itu bisa diprediksi, bisa dipahami dari itu, dari kuantitas huruf yang muncul di dalam kata itu. Sehingga terasa betul ini bahasa ini keren ya, keren kata saya. Itu antara bentuk dan makna itu selaras gitu. Bentuk dan makna itu selaras. Iya. Tawaso ya tawaso, auso yusi. Ya, bisa bermakna menyampaikan wasiat. Dari sinilah kemudian Ibu Bapak sekalian, judul pelajaran kita ya, itu ada kata wasiyah. Ya, jamaknya wasoya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Wasiat. Wasiyah, wasoya. Nanti akan kita lihat di bagian latihan kata-kata yang ya, kata-kata yang berkembang atau kata-kata yang menggunakan ungkapan tersebut. Oke, kita satu tanmiyatul mufradat lagi ya Ibu Bapak sekalian, bisa? Pak, mohon maaf. Ya. Oh, sebentar, mungkin saya lupa ya, Pak.
ini kan wasoya itu kan jamak ya dari wasiat. Iya. Terus apa bedanya sama al-wasoya, Pak? Ada alnya apa ya? Saya lupa. Di Ada kita al sama di kita sih belum membahas itu keberadaan al. oh memang belum dibahas ya. Baik, Ya. baik. Dari segi makna ya, dari segi makna kita belum bahas secara khusus keberadaan al. Yang pernah kita bahas apa? Siapa yang ingat kalau al? Al itu kan dia menandakan bentuk Ya, Menandakan bisa isim. bentuk 3, bisa bentuk 4 gitu ya. Itu kemudian apa lagi? Jadi kata benda ya kan? Tidak ada Isim. Al tidak ada al tidak merubah makna gitu kan Pak. Merubah Ya, makna. al itu bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata kerja, bisa kalau dalam bahasa Indonesia karena dia tidak itu. Tapi bahwa dia penanda isim iya, gitu ya. Penanda isim iya. Lalu dia tidak mengubah arti gitu. Kita belum belum sampai pada pembahasan tentang itu. Kalaupun ini supaya ada tambahan informasi dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal keberadaan al itu seperti keberadaan partikel dalam bahasa Inggris itu seperti the ya dalam bahasa Inggris dalam beberapa hal. Gitu. Berarti kaitannya nanti di kalimat ya, Pak ya? Betul, dalam kalimat. Sebagaimana hal yang kita bicara tentang bagaimana penggunaan the itu dalam konteks apa, penggunaan al juga mengindikasikan beberapa hal. Gitu. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Soalnya nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang itu. Oke, lanjut ya. Kata terakhir yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini adalah kata sober. Kata sober yang masuk ke dalam bahasa Indonesia jadinya sabar. Sabar. Kata sober bentuknya apa? Sober, masdar. Masdar. Jadi kalau dia masdar, tentu dia maknanya bisa kita bedakan antara sober dengan sobir. Ya. Kira-kira apa kalau sobir dengan sober kalau kita mau membedakannya? Kesabaran sama yang Ya, sabar. kesabaran dengan sabar. Yang sabar. Atau yang sabar. Sober dengan sobir. Sober itu kan perbuatannya. Ya, kalau sobir itu orang yang punya sifat sobir. Ya. Kita lihat tasrifnya. Coba baca sama-sama. Tobaro. Yasbiru. Sober. Ya. Baik. Itu dia ibu-ibu apa sekalian kata yang kita bisa bahas 1 sampai 3 pada kesempatan ini kita cicil ya. Untuk 3 tanmiyatul mufrodat berikutnya izinkan ya kita bahas pada sesi yang akan datang ya. Ibu bapak sekalian karena ini waktunya sudah saatnya kita istirahat dan supaya tidak ini ya meluber apa yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian ada manfaat yang kita dapat dari kegiatan kita pada ya ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan diskusi kita, pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan yang terkait dengan apa yang kita bahas, boleh itu yang menjadi fokus kita sebelum kita beristirahat, Ibu Bapak sekalian. Boleh saya satu Pak Guru? Silakan Pak Hamid. Tadi kan kita bicara yang al-insan, al-ins, an-nas. Kalau hubungan dengan yang pelajaran yang sebelumnya yang innasina yang artinya lupa itu kan ada nun sama sin juga ya Pak Guru. Iya. Ada kaitan juga nggak dengan yang insan ini atau nas ini ya? Kita cari itu 3 dasar bisa menemukan. Nasia. Kalau nggak salah nun, sin dan ya. Gimana? Bisa kita lihat hubungan antara nasia dengan insan?
Kita nun tadi alif nun dengan sin ya. Beda kata dasar. Oh ya beda kalau gitu ya. Nah, yang lupa adalah ilmu temenan. Temenan ya. Ilmu temenan itu ketika yang bunyi sebelumnya itu bunyi kasroh muncul ya. Kalau Ya. sebelumnya bunyi fathah ya bisa Oh, berkembang jadi Munculnya alif. alif. Itu alif. dia. Ini bisa Kalau ya. pakai ilmu temenan maka kita duga ada hubungannya. Nah, ada hubungannya dari segi makna bahwa manusia ini disebut dengan manusia karena memang dia punya sifat lupa. Tuh. Nah, dan di antara manfaat kita lupa adalah kita akhirnya bisa akur dengan tetangga. Coba nih, kalau dulu tetangga pernah bikin jengkel, diingat terus, nggak akur-akur itu. Ya jangankan dengan tetangga gitu, dengan pasangan hidup ibu bapak sekalian. Ya, ya. Dulu kan maksudnya bercanda ya, tapi kok kesannya jadi apa berlebihan gitu. Diingat terus nggak akur-akur itu. Makanya Ya, di ya. antara gitu ya, di antara itu. Maka kita lihat ibu bapak sekalian lah rakyat Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia tidak tersiksa dipimpin oleh para pembohong? Karena kita lupa kebohongan mereka. Besok pas Nggak pemilu, lupa Pak. Oh, ingat. pas pemilu dipilih lagi, padahal kemarin bukan yang ngemplangin, yang makan dan gitu kan itu juga. Itu juga. Itu juga. Kemarin waktu disindir ibu-ibu katanya ngapain sih kok kerjaannya ke majelis talim terus. Pengajian Sebel dia. Tapi nanti begitu pemilu partai itu lagi yang dipilih, itulah dia makanya. Oke. Oke, baik. Jadi ada ya hubungannya Ada dengan hubungan, penjelasan tadi. Lo kan nggak sama persis hurufnya, pakai ilmu temenan. Oke, baik. So, Terima ya. kasih. Luar biasa, Pak Hamid. Sensitif sudah dengan belajar ala bahasa Arab Qurani yang coba hubung-hubungkan satu kata dengan kata lain untuk menemukan hubungan maknanya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Nah, ini yang menampakkan diri ada Bu Fauzia, ada Bu Yayu, Pak Hamid, Bu Fatimah, Bu Yurlis, Bu Farida, Bu Kana, Bu Muti. Kita cek apa ada yang bergabung tapi tidak sempat. Oke, ada juga Bu Asmani bersama kita. Ibu Bapak sekalian, terima kasih menyempatkan waktu untuk silatul ilmi. Nah, silatul ilmi. Walaupun Zoom ini mudah-mudahan nanti kita Ibu Bapak bisa belajar secara offline, apalagi tadi tambahan motivasi Bu Fauzia ingin menunjukkan bahwa beliau padang sejati. Padang sederhana nih, padang sejati nih. Terima kasih. Sebelum Ramadan Bu Fauzia. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mari kita syukuri dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan karena memang lidah tak bertulang, kalau lagi enak ngobrol itu lupa kalau ada perasaan yang harus dijaga, ada hati yang harus dipelihara. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Pak Guru.